Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 matrikulasi maupun eskalasi yang selalu dirahmati Allah. Perkenalkan dulu, Ustadzah Bismi Ustadzah Istiharah. Ana mu'allimah fi darsi al-lughah al-arabiyah. Ustadzah adalah nama Ustadzah Istiharah yang mengajar di mata pelajaran bahasa Arab, baik nahwu maupun shorof. Pada kesempatan malam hari ini, Ustadzah akan menjelaskan tentang materi yang pertama selama nanti beberapa kali pertemuan yang insya Allah Ustadzah mendapatkan jatah 2 kali di dalam sepekannya. Maka materi yang pertama akan Ustadzah jelaskan kaitannya dengan al-mubtada wal khobar. Al-mubtada'u wal khobaru. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim marfu yang terletak setelah mubtada. Saya contohkan umpama dari kata al-kitabu. Al-kitabu. Karena al-kitabu di sini adalah kata benda dan di awal kata, maka harus di situ marfu. Salah satu tanda marfu adalah harokatnya dhammah. Maka Ustadzah bacanya adalah al-kitabu. Tidak boleh dibaca al-kitaba dan tidak boleh dibaca al-kitabi. Kemudian setelah kata al-kitabu di situ, maka letakkan khobar setelah al-kitabu tadi dengan kata jadidun. Al-kitabu jadidun. Ya, perhatikan apa arti daripada al-kitabu jadidun? Artinya adalah kitab itu baru. Nah, perhatikan di situ. Ketika kalian melihat al-kitabu beralif lam yang akhirnya al-kitabu, maka di situ khobarnya jadidun. Karena di situ tidak beralif lam, maka harokatnya marfu juga, tetapi tidak beralif lam, maka di situ menggunakan dhammah tanwin. Al-kitabu jadidun. Contoh yang kedua, perhatikan. Ustadzah akan memberikan contoh bukan kata mudzakkar, tetapi muannas. Yaitu apa? Yaitu al-kurrasatu. Buku tulis itu. Tanda daripada al-kurrasatu ada tak marbutoh di akhirnya. Al-kurrasatu, maka letakkan khobar setelahnya juga menjadi muannas. Jadidatun. Tidak boleh kalian meletakkan dengan kata jadidun, maka letakkan menjadi jadidatun, maka menjadi al-kurrasatu jadidatun. Nah, perhatikan contoh yang pertama tadi adalah al-kitabu jadidun. Dengan contoh yang kedua al-kurrasatu jadidatun. Maka kata al-kitabu dan yang kedua kata al-kurrasatu yang sama-sama dia marfu, yang salah satu tanda marfu'nya adalah dhammah, maka dia dikatakan mubtada. Kemudian kata jadidun.
Dan kata jadidatun itulah yang disebut dengan khobar. Ya, mengkhobarkan bahwa buku itu baru. Buku tulis itu baru. Itulah yang disebut dengan mubtada khobar. Contoh yang lain lagi, Ustazah contohkan di situ kata al-masjidu. Tidak boleh al-masjidah, tidak boleh al-masjidi. Harus di situ marfu, yaitu al-masjidu. Kemudian diberikan khobarnya. Kenapa masjid itu besar? Al-masjidu kabirun. Nah, kata kabirun itu adalah khobar. Saya contohkan lagi umpamanya dengan menggunakan mu'annas. Al-hujratu. Al-hujratu di situ dia mu'annas karena ada tak marbutohnya. Letakkan di situ khobar daripada al-hujratu. Karena al-hujratu itu tadi mu'annas, maka meletakkan khobarnya pun juga mu'annas. Bagaimana? Kamar itu besar, maka al-hujratu kabiratun. Nah, contoh yang ketiga tadi dan yang keempat adalah al-masjidu dan al-hujratu. Itu keduanya adalah mubtada. Kemudian kata kabirun dan kata kabiratun itulah yang disebut dengan khobar. Maka Ustazah ulangi lagi bahwa mubtada itu terletak di awal jumlah dan dia marfu. Salah satu tanda marfu'nya adalah dhammah. Setelah mubtada pasti di situ ada yang namanya khobar. Nah, khobar itu adalah menerangkan daripada mubtada tersebut. Yang tadi Ustazah berikan contoh adalah satu, kata jadidun mengkhobarkan alkitabu. Jadidatun mengkhobarkan al-kurrosatu. Kabirun mengkhobarkan daripada al-masjidu. Dan kabiratun menjelaskan tentang apa tadi? Al-hujratu. Saya ulangi lagi. Al-kitabu jadidun. Al-kurrosatu jadidatun. Al-masjidu kabirun. Al-hujratu kabiratun. Nah, coba setelah Ustazah jelaskan secara singkat materi mubtada khobar, anak-anak membuat satu untuk mudzakkar, dua untuk muannas, dan jadikan di situ mubtada khobar. Jadi membuatnya adalah dua jumlah. Setelah kalian tulis di buku tulis ataupun di kertas, difotokan ke Ustazah, kemudian dikirim lewat Japri, atau boleh tidak kalian tulis tetapi menggunakan voice note, kirim ke Ustazah ya. Tandanya Ustazah akan tahu bahwa kalian itu aktif dan mau untuk mencoba. Intinya jangan takut salah. Coba anak-anak dicoba setelah Ustazah jelaskan secara singkat ini ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.